Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, dengan kami Ogi Rahmawan Reza Putro dari kelas meteorologi 5B. Izin kami akan menjawab tentang ujian akhir semester fisikawan. Untuk soal pertama kami akan menjelaskan prinsip kerja dari radar cuaca, lidar, sodar, dan hidrometer. Untuk radar cuaca sendiri, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi resivitasi dalam awan. Prinsip kerjanya didasarkan pada pantulan gelombang radar dari tetesan air atau partikel es yang kemudian diukur untuk menentukan intensitas hujan, ukuran partikel, dan kecepatan radial atau Doppler effect. Untuk lidar sendiri yaitu light detection and ranging, menggunakan sinar laser untuk mendeteksi partikel aerosol dan molekul udara dalam awan. Prinsip kerjanya menggunakan pengukuran waktu yang diperlukan oleh cahaya yang dipantulkan untuk kembali ke sensor, sehingga menghasilkan profil vertikal awan dan konsentrasi partikel. Dan ini secara vertikal. Untuk sodar yaitu sonic detection and ranging, menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi turbulensi atmosfer dan struktur vertikal lapisan batas atmosfer. Prinsip kerjanya adalah pengukuran pergeseran Doppler dari gelombang suara yang dipantulkan oleh fluktuasi atau densitas cahaya, densitas udara. Selanjutnya yaitu hidrometer, alat untuk mengukur distribusi ukuran tetesan hujan. Prinsip kerjanya adalah mendeteksi kecepatan dan ukuran tetesan hujan berdasarkan energi kinetik yang dihasilkan saat tetesan menabrak permukaan sensor. Untuk soal nomor 2 sendiri, yaitu tentang teori elektrifikasi thunderstorm. Dan dari gambar yang tersedia ini dapat disimpulkan bahwa elektrifikasi pada thunderstorm terjadi melalui mekanisme pertukaran muatan antara partikel-partikel dalam awan, terutama antara droplet es dan tetesan air. Proses ini melibatkan perpindahan muatan ketika partikel droplet bertabrakan dengan partikel es kecil dalam kehadiran supercooled water. Yang kedua yaitu polaritas muatan. Tergantung pada suhu, droplet biasanya bermuatan negatif, sementara partikel es kecil bermuatan positif. Yang ketiga yaitu pemisahan muatan. Angin akhirnya membawa partikel bermuatan positif ke puncak awan, sedangkan partikel bermuatan negatif tetap di bagian tengah hingga bawah awan. Proses ini menciptakan medan listrik yang kuat sehingga dapat menyebabkan pelepasan listrik dalam bentuk kilat. Untuk teori elektrifikasi badai petir menjelaskan bagaimana muatan listrik terbentuk di dalam awan cumulonimbus yang menghasilkan petir. Berikut adalah poin-poin utamanya. Satu, pemindahan muatan melalui tumbukan partikel. Di dalam awan, partikel-partikel es kecil atau kristal es dan krovel butiran es yang lebih besar bertabrakan ketika suhu antara minus 15 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Droplet yang jatuh lebih cepat kehilangan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Sementara partikel es kecil mendapatkan elektron dan menjadi bermuatan positif. Dengan kedua, dengan cara pemisahan muatan. Partikel-partikel es kecil yang bermuatan positif terbawa ke bagian atas awan oleh arus naik atau updraft. Droplet yang lebih berat dan bermuatan negatif terkumpul di bawah bagian awan. Yang ketiga yaitu induksi muatan dari permukaan bumi. Muatan negatif di dasar awan menyebabkan muatan positif terinduksi di permukaan tanah. Yang keempat dengan pelepasan muatan atau discharge. Ketika perbedaan potensial energi listrik antara dasar awan dan permukaan bumi atau antara bagian berbeda dalam awan menjadi cukup besar, terjadilah pelepasan muatan berupa petir. Untuk soal yang ketiga yaitu tentang penjelasan terkait koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang, yang pertama, efek kelengkungan atau kurvatur efek. Tetesan kecil
memiliki tekanan uap lebih tinggi di sekitar permukaannya dibandingkan tetesan besar, sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan tetesan. Yang kedua, efek larutan atau solute effect. Adanya zat terlarut dalam tetesan air menurunkan tekanan uap jenuh yang memungkinkan tetesan kecil tumbuh lebih cepat dibandingkan prediksi teori awal. Yang ketiga yaitu keterbatasan difusi pada tetesan besar. Ketika tetesan pertama besar, gradien tekanan uap di sekitar tetesan menjadi lebih kecil sehingga laju pertumbuhannya melambat. Untuk yang B, proses mekanisme cold shedding. Yang pertama, awan hangat partikel higroskopik seperti garam ditambahkan untuk bertindak sebagai inti kondensasi, meningkatkan jumlah tetesan air dan mempercepat proses koalen, koalen, koalesensi sehingga menghasilkan hujan. Untuk awan dingin, bahan seperti perak iodida ditambahkan untuk meniru struktur kristal es, memicu pembentukan es dalam awan super dingin dan mempercepat di posisi uap air pada kristal es, yang kemudian jatuh sebagai salju atau hujan. Untuk perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. 1D yaitu simulasi vertikal, hanya satu dimensi. Cocok untuk studi sederhana pada profil vertikal seperti suhu dan kelembapan. Yang kedua yaitu 2D, memasukkan dimensi horizontal dan vertikal. Memungkinkan analisis lebih kompleks, seperti aliran udara horizontal dan vertikal dalam awan. Tetapi tetap dengan asumsi sederhana mengenai turbulensi. Nah, yang ketiga menggabungkan tiga dimensi horizontal, vertikal, dan kedalaman sehingga dapat pemodelan fenomena turbulensi, distribusi aerosol, dan interaksi antar partikel secara lebih realistis. Untuk nomor 4 sendiri yaitu proses pembentukan awan dan presipitasi melibatkan langkah-langkah berikut. Satu, penguapan. Air dari permukaan bumi, danau, sungai, atau laut menguap akibat pemanasan oleh matahari. Uap air ini naik ke atmosfer. Kedua adalah pendinginan adiabatik. Ketika udara yang membawa uap air naik ke atmosfer, tekanan udara menurun sehingga udara mengalami ekspansi. Proses ini menyebabkan pendinginan adiabatik. Yang ketiga yaitu kondensasi. Pada ketinggian tertentu, level kondensasi, suhu udara turun hingga mencapai titik embun. Uap air mulai mengembun menjadi tetesan air kecil membentuk awan. Proses ini bukan inti kondensasi seperti partikel debu atau garam. Pembentukan tetesan hujan, koalesensi. Tetesan air kecil bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar akibat turbulensi udara dan gerakan gravitasi. Kedua, deposisi. Pada awan dingin, uap air langsung menyublim menjadi kristal es yang kemudian bertumbuh melalui deposisi uap air dan proses berground pindation. Yang kelima yaitu resipitasi. Ketika tetesan air atau partikel es cukup besar dan berat, gaya gravitasi mengalahkan daya tarik ke atas atau updraft sehingga partikel jatuh ke permukaan sebagai air hujan, salju, dan bentuk resipitasi lainnya. Yang keenam yaitu daur ulang. Sebagian air hujan yang serap ke tanah kembali ke sumber air atau menguap, mengulangi siklus hidrologi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dapat diketahui dari data yang diberikan, itu inisial radiusnya untuk NIM saya yaitu 8088, untuk RO-nya 2 mikron meter, 2 kali 10 pangkat 6. Final radiusnya R 20 mikrometer atau 20 kali 10 pangkat 6. Untuk timesnya 88 menit atau 88 kali 60 second. Temperaturnya yaitu 18,8, untuk pressure-nya yaitu 108,8 kilopascal. Untuk pertumbuhan droplet kondensasi dapat disusun dengan persamaan dr per dt sama dengan S-1 per R, di mana S adalah saturation ratio
Integrasi untuk menggabungkan persamaan dari RO, R dan perbedaan waktu. Kita mempunyai persamaan berikut dan dapat disimpulkan menjadi persamaan di bawahnya. Untuk menghitung nilai yang diberikan R2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 pangkat 2 sama dengan 400 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Sehingga diketahui bahwa R2 kuadrat juga adalah 4 kali 10 pangkat 12 meter. Untuk T-nya sendiri ada 5280 second. Sekarang kita hitung S-nya. S sama dengan 1 plus 400 yaitu nilai R2 kuadrat pada persamaan di atas. Kurangi dari 4 kali 10 pangkat 12 bagi dari 2 kali T. Hingga dapat disimpulkan jawaban dari S-nya adalah 1,0 pangkat untuk dapat di 1 plus 3,75 kali 10 pangkat 8 atau dapat ditentukan dengan jawaban di bawahnya. Selanjutnya yaitu menjaga soal nomor 6. Menghitung tentang rata-rata hujan meter per jam. Dapat diberikan parameter sebagai berikut, yaitu droplet size atau D. Untuk nilainya, kalau masukkan NPT kami yaitu 8,8, dapat dihitung perhitungan sebagai berikut. Ya, pertama yaitu menghitung rainfall rate atau R. Dalam rumus ini itu R per P bagi 6 kali D pangkat 3 efficiency kali U. Mana D-nya adalah 8,8 mm atau 0,0088 meter. Berarti masukkan dalam rumus berikut, yaitu bagi berikut, dan diketahui bahwa nilai R-nya adalah 0,000904 meter per second. Dan dikonvert dari meter per second dari milimeter per house. Hingga hasilnya adalah R sama dengan 3252,4 mm per house. Selanjutnya kita beralih ke nomor 7. Diketahui bahwa ketebalan awan adalah 2,88 km atau 2880 meter. Untuk konsentrasi uap air yaitu 0,88 gram meter per second, meter per kubik, meter kubik. Untuk cari-cari tes di puncak awan adalah R0 kurangi 0,1 mm sama dengan R0 dikurangi 0,1 mm dikurangi 0,001 meter. Untuk K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3. Karena adalah 2,88 cm per second atau 0,0288 meter. Ditanya adalah ukuran tetes yang muncul di dasar awan, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melewati awan, dan ukuran tetes jika ada updraft sebesar 0,0288 meter per second. Penyelesaian untuk yang pertama yaitu ukuran tetes dasar awan. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinu atau coalescence. PR per dt sama dengan LWC kali E per di air. LWC adalah persamaan dari 0,88 untuk konsentrasi air. Yaitu 0,00088 kilogram per meter kubik. Untuk di air yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Ini adalah efisiensi gabungan dan semikan 1. Laju pertumbuhan dari seri tetes dr per dt adalah sebagai berikut. Hingga waktu ketebalan adalah sebagai berikut. Dan VT-nya ketemu 8 kali 10 pangkat 7 meter per second. Lama waktu yaitu T, temunya adalah 3,6 kali 10 pangkat 9.
untuk jari-jari dasar awan adalah R dasar RD plus T per dt kali T. Untuk penyelesaian A, yaitu ukuran tetes di dasar awan. Kecepatan terminal tetes yaitu VT K3 kali R sama dengan 8 kali 3 kali 10 pangkat min 3 kali 0,001 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7. Untuk waktu melalui awan adalah 3,6 kali 10 pangkat min 9. Untuk R dasar adalah berikut. Sehingga diketahui bahwa ukuran jari-jari di dasar awan adalah 3168,0001 meter. Untuk penyelesaian gang kedua yaitu B. Waktu yang dibutuhkan untuk jatuh melalui awan T sama dengan H kali VT. H per VT. Tapi bahwa T sama dengan 2880 per 8 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 9 detik. Yang C yaitu ukuran tetes dengan updraft 2,88 meter per second, centimeter per second. Diketahui bahwa hasilnya adalah VF sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 sama dengan dikurangi 0,0288 mendorong ke atas. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 8. Ketahui bahwa diameter tetes air di dasar awan DO sama dengan 0,88 meter. Konsentrasi air cair LWC sama dengan 1,88 gram per meter 3 per meter kubik. Kecepatan updraft V sama dengan 8,8 meter per second. Ditanya ukuran tetes di puncak awan, di puncak lintasan atau di top. Ukuran tetes ketika meninggalkan awan atau di lift, dan waktu tersisa bagi tetes di air tetes air di awan. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas sama dengan laju pertumbuhan diameter LWC per flow air. Kita tahu ada LWC dengan 0,01 gram per meter kubik. Laju pertumbuhannya adalah 1,88 kali 10 pangkat min 6 meter per second. Jadi kita itu menghitung diameter di puncak awan. Asumsi waktu yang dicapai puncak awan adalah T top 10 detik, maka T top TO kali 10 laju pertumbuhan kali T top. Kita bahwa T top adalah 0,8988 meter milimeter. Menghitung diameter ketika meninggalkan awan. Diasumsikan untuk meninggalkan awan adalah 220 detik, maka pilihnya ketemu 0,9176 mm. Menghitung sisa waktu itu T reming 20 min 10 ya, 10 detik. Jadi hasilnya adalah diameter di tetes di puncak lintasan adalah 0,8988 mm. Diameter tetes ketika meninggalkan awan adalah 0,9176 mm. Waktu tersisa bagi tetes air di awan adalah 10 detik. Demikian kami jawab pertanyaan ujian akhir semester untuk fisika awan dengan nilai XX yaitu 88. Terima kasih.